Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Munibah, NRP 5212110702. Nah, di sini berikut saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari star schema diagram yang dapat menganalisis sebuah pendapatan perusahaan. Nah, studi kasus yang akan kita gunakan itu adalah Fitward Gym Incorporation. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu star schema. Nah, star schema itu adalah suatu model dalam data warehouse di mana data yang akan tersimpan dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu bisa berupa dimension dan tabel fakta. Apa sih dimension tersebut? Nah, dimension itu adalah sebuah elemen bisnis, yaitu gabungan dari beberapa tabel yang punya deskripsi yang mirip atau sama, seperti tour dimension, time dimension, product dimension, customer dimension. Primary key dari setiap tabel itu berelasi dengan tabel fakta, berhubungan dengan tabel fakta. Kemudian tabel fakta tersebut itu adalah digunakan untuk mengukur data yang akan ditampilkan pada tabel fakta, yaitu berupa yang dapat terukur. Kemudian semuanya ini dihubungkan dan akan menghasilkan star diagram. Selanjutnya, pada studi kasus Fitward Gym Incorporation, kita diberikan entity relationship diagram dan business requirement. Nah, entity yang pertama itu ada member, kemudian ada membership, sales transaction, merchandise, one day pass, kemudian ada pass kategori. Setiap member itu memiliki ID yang unik, kemudian memiliki nama, kemudian ada kode pos. Setiap member itu dapat membayar berdasarkan tanggal dan membayar dengan membership yang satu. Setiap membership at least yaitu mempunyai satu member. Kemudian member atau customer dapat membeli beberapa tiket dengan kategori berupa harga, nama, kemudian ID dari kategori tiket tersebut. Setiap tiket itu hanya memiliki satu customer saja. Selain membeli tiket, customer juga dapat membeli merchandise dengan menggunakan sale transaction. Nah, setiap sale transaction itu dapat memiliki banyak merchandise, dan setiap merchandise itu bisa dapat beberapa transaksi. Nah, di sini dihitung berdasarkan jumlah atau kuantitas. Nah, untuk membuat star schema, hal yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan dimensi, kemudian menentukan measurement, kemudian membuat tabel fakta. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat star schema. Yang pertama adalah menentukan dimensi. Nah, dimensi itu adalah beberapa tabel yang mempunyai deskripsi yang mirip atau sama. Yang pertama itu adalah date dimension. Jadi semua tabel yang memiliki deskripsi tanggal. Yang pertama adalah entity dari one day pass. Atributnya adalah pass ID, pass date, pass kategori ID, kemudian ada member ID. Selanjutnya adalah atribut MSKP dari atribut member. Selanjutnya adalah atribut date dari sales transaction. Yang terakhir adalah entity dari source to Fitward Gym special event tabel, yakni atribut dari event date. Setelah semuanya digabung, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. ID date, day,
month, kemudian ada tahun. Selanjutnya adalah dimensi member atau customer. Yang pertama itu semua atribut dari entity member ID, member name, membership, membership ID, membership date. Kemudian selanjutnya adalah atribut dari corporate customer name and location dari entity source to figure June special event tabel. Nah, setelah digabung, maka tabel akan memperlihatkan seperti berikut. ID customer, kemudian ada nama customer, kemudian ada kategori, kemudian ada kode pos dari customer. Dimensi yang selanjutnya itu adalah produk. Nah, semua tabel ini yang memiliki deskripsi produk itu adalah yang pertama adalah entity membership, yakni atribut membership ID, kemudian entity merchandise dengan atribut merchandise ID, kemudian ada atribut pas kategori ID dari entity 1D pas kategori, kemudian ada atribut event type code dari entity source to figure June special event tabel. Ini dideskripsikan sebagai product ID. Nah, berikut adalah tabelnya setelah digabung. Ada ID produk, ada produk kategori, kemudian ada tipe dari produk. Selanjutnya adalah didefinisikan sebagai nama produk. Nah, atribut atau entity yang terkait itu adalah ada entity membership name dari atribut membership name dari entity membership, kemudian ada merchandise name dari entity merchandise, kemudian ada kategori name dari entity 1D pas kategori, kemudian ada event type dari source to figure June special event tabel. Nah, hal yang kedua yang akan kita lakukan untuk membuat star skema itu adalah menentukan measurement. Jadi, measurement itu untuk menentukan pengukuran data yang akan ditampilkan pada tabel fakta. Bisa berupa numerik, yaitu penjumlahan penjualan, kuantitas, dan lain sebagainya. Data tersebut berasal dari primary key tiap tabel dimensi yang menjadi foreign key di tiap tabel fakta. Untuk menentukan measurement, ini merupakan perkalian antara harga dengan kuantitas. Agregasi dari semua. Nah, yang termasuk price itu adalah agregasi dari kategori name dari entity 1D pas kategori dengan membership price dari membership. Nah, kemudian ada relasi 1D pas kategori dari kategori name dengan harga dari merchandise. Untuk kuantitas adalah semua atribut dari sold via. Tahap yang ketiga adalah membuat tabel fakta. Jadi, semua data berasal dari primary key pada tabel dimensi yang menjadi foreign key di tiap tabel fakta. Setelah digabung, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Relasi dari customer key, ID customer atau member, itu dapat membeli produk berbeda pada hari yang sama dengan kuantitas seperti berikut dan harga yang tertera. Jadi, dapat mempersingkat dan memperjelas query. Selanjutnya, kita akan membuat star skema.
Jadi setiap foreign key setiap primary key berrelasi dengan foreign key. Di sini saya akan menggunakan dengan tools Microsoft Access, yakni kita bisa membuat tabel dengan customer dimension, kemudian date dimension, customer dimension, date dimension, kemudian ada product dimension. Nah, ini dihubungkan dengan fact table. Fact table-nya seperti berikut. Untuk kita melihat relationship, maka seperti berikut. Berikut adalah gambar dari star skema diagram seperti berikut. Jadi berbentuk bintang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.